Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Kita sudah di episode kesekian ya, episode kesekian ya. Dan kita sekarang lagi di era pandemik ya, era pandemik wabah corona yang membuat semua orang itu tinggal ya, work at home ya, tinggal di rumah. Ada pro dan kontra ya, ketika Anda tinggal di rumah ya, yang dulunya minta namanya liburan ya, setiap saat sudah dikasih ya. Jadi Anda yang dulunya kerja terus mikir, wah gimana kalau liburan ya, berbulan-bulan nggak perlu kerja. Nah, bagi yang seperti itu sekarang keturutan ya, Anda bisa di rumah terus-menerus ya. Setiap tanggal itu semuanya merah ya, every day is holiday. Ya. Itu kalau Anda yang dulunya minta libur, sekarang dikasih. Nah, banyak teman-teman yang tanya pada saya ya, gimana sih cara supaya kita bisa lolos dari krisis ya, pandemik ini ya? Gimana sih bisnis kita supaya kita bisa lolos ya? Nah, saya mengamati ya, beberapa tren ya. Saya mengamati beberapa tren yang kira-kira harus Anda tahu, yang harus Anda pahami ya. Dan ini penting buat saya share. Itulah tujuan saya membuat video ini. Ya. Ini sambil saya share screen ya, sambil saya screen. Ya, ini teman-teman bisa lihat kan di screen saya. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan saya Mr. Royli, biasa dipanggil Pak Roy, ya, Mr. Roy. Saya adalah seorang pengusaha, juga seorang penulis buku ya. Saya ada 2 buku yang sudah saya tulis. Yang pertama adalah buku Success Revolution ya, itu buku pertama saya. Success Revolution. Nah, buku kedua saya adalah Mentor Revolution ya. Waktu saya nulis buku pertama saya, Success Revolution, itu teman-teman bisa cari ya di seluruh toko buku di Gramedia atau di lain-lain ya, Togamas dan lain-lain itu ada, atau di online juga ada. Teman-teman bisa cari, itu Success Revolution. Yang kedua adalah Mentor Revolution ya. Kenapa saya tulis buku kedua saya? Karena saya dengar balasan email dari teman-teman itu, Pak, oke, saya Success Revolution. Saya tahu bahwa yang namanya kita kalau mau sukses kita harus punya bisnis ya. Kiat-kiatnya ada di sana. Tapi di sana ada salah satu kiatnya itu adalah mencari mentor, mencari mentor. Dan banyak teman-teman yang tidak paham ya, tidak tahu gimana sih cara cari mentor yang baik ya, yang bagus ya. Dan cara untuk supaya mentor itu bisa dekat dengan kita, gimana caranya. Nah, atas request seperti itu, akhirnya saya tulis pengalaman saya mendapatkan mentor, belajar dari mereka, dan saya rasa memang satu-satunya faktor yang membuat saya bisa berada di posisi sekarang adalah berkat adanya mentor. Berkat adanya mentor. Jadi Anda nggak mungkin bisa tahu ya, apalagi keluarga Anda bukanlah keluarga pengusaha, bukanlah keluarga yang memang bisa mengajari Anda bahwa cara berbisnis seperti ini, ya kan, cara untuk mendapatkan modal seperti ini, apalagi nggak seperti itu ya. Karena itu peran mentor ya, itu penting ya, mentor. Seseorang ya, di luar rumah Anda, di luar keluarga Anda, bisa mau mengajari Anda. Entah Anda ikut seminarnya, Anda belajar dari dia, banyak sekali cara. Banyak sekali cara. Dan itulah alasan kenapa saya tulis buku Mentor Revolution ini. Anda bisa cari juga di toko-toko buku banyak ya, di Gramedia di mana banyak ya, atau di online-online juga banyak. Anda bisa cari ya. Dan Anda juga bisa dapatkan juga buku Mentor Revolution saya itu di IG saya ya, Instagram saya ini. Ada DM saya aja ya, @Mr. Royli ya, @Mr. Royli. Itu cara pertama. Atau Anda bisa juga ini ya. Ini untuk mendapatkan buku Mentor Revolution. Saya tulis di sini ya. Mentor Revolution. Anda bisa dapatkan ini di CS saya ya, admin saya. Anda bisa hubungin ini ya. Saya kasih nomornya.
Jadi Anda ketik aja di sana, beli buku Mentor Revolution ya. Beli buku Mentor Revolution. Nah, ini. 0822-9333-0374 ya. 0822-933-0374. Nah, ini ya. Anda bisa dapatkan di sini ya. Harganya berapa? Investasinya 150.000 ya. Tapi Anda bisa dapatkan bonus ya, ada 4 bonus. Itu ada 4 bonus ya. Bonusnya itu ada macam-macam ya. Ada, bentar ya, saya bantu untuk tampilkan ya. Bonus-bonusnya ya, saya bantu tampilkan. Jadi kalau Anda khusus beli di nomor itu, ya Anda ketik aja di sini. Anda ketik aja, ini saya bantu tuliskan ya. WA ya, itu WA saja. Ketik beli buku Mentor Revolution, singkatnya MR aja ya. Dan 4 bonus ya. Harganya 150.000 ya. Mentor Revolution 4 bonus. Beli buku MR dan plus bonus ya, plus bonus. Plus 4 bonus, itu harganya 150.000 ya. Dan bonusnya apa aja? Bonusnya apa aja? Itu saya akan berikan ya. Jadi ada macam-macam bonusnya. Yang pertama ya jelas buku saya ya, jelas buku saya. Yang pertama adalah jelas buku saya. Ini saya share ya. Ini coba saya share ya. Saya share. Ini bukunya ya. Ini buku Mentor Revolution ya. Kalau Anda beli buku di saya, yang pertama Anda dapat e-book ini ya. Nah, ini saya tampilin ya. Anda akan dapat atau saya tampilkan di layar saja ya, supaya Anda bisa lihat semuanya. Ya. Saya tampilkan semua di layar saya ya. Nah, ini bukunya, ini coba saya masukkan. Jadi ini bukunya, buku Mentor Revolution. Anda akan dapat bonusnya, e-book ya, ada e-book Digipreneur Mindset ya. Itu e-book tentang yang namanya gimana sih, saya seorang pengusaha ya. Bisnis saya ada bisnis online, ada juga bisnis offline ya. Nah, bisnis online saya ya itu income-nya juga lumayan, apalagi waktu pandemik ini ya, apalagi waktu pandemik ini. Jadi waktu pandemik ini bisnis online saya itu juga menghasilkan ya. Justru itu yang membantu saya gimana caranya supaya bagus ya. Supaya saya tetap dapat income ya. Supaya saya tetap dapat yang namanya duit ya. Jadi penghasilan saya nggak berhenti. Penghasilan saya nggak berhenti. Saya tetap dapat yang namanya pemasukan ya, pemasukan. Jadi anggapannya subsidi silang lah ya. Yang offline-nya mungkin berhenti ya. Tapi tetap dapat income dari online ya. Saya jualan banyak ya produk-produk ya. Saya jual produk-produk. Ada yang beauty ya kan, ada jual buku ya. Sekarang ini kan saya jual buku ini. 1, 2, 3, 4 ya. Ini pas ya, 4 ya bonusnya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi Anda beli buku saya, Mentor Revolution yang ini, ya, Anda akan dapat e-book ya, Digipreneur Mindset ya, senilai 500.000 ya, senilai 500.000. Jadi ini saya tulis ya.
bonus pertama senilai 500.000 ya. Coba saya bantu tuliskan ya. Ya. Jadi bonus pertama adalah e-book ya, Digipreneur Mindset ya. Senilai 500.000 ya. Anda bisa belajar ya. Bukunya ini harganya 150 ya. Bukunya harganya 150. Bukan harga lah itu ya, investment lah. Investasi, investasi kok harga ya. Karena kalau harga itu Anda beli baju ya, Anda beli baju, beli HP. Nah, itu baru yang namanya harga ya. Itu ya harga. Karena Anda cuma beli sesuatu tapi Anda bukan untuk long term ya. Tapi ini untuk long term, mengisi pikiran Anda ya, mengisi otak Anda, mengisi pikiran Anda. Dan pikiran itu nggak bisa hilang ya. Baju bisa rusak ya. Baju bisa, gelang bisa hilang ya, jam tangan bisa rusak. Tapi yang namanya pikiran nggak bisa rusak. Ya. Jadi buku Mentor Revolution investasi senilai 150.000 aja ya. 150.000 aja. Anda bisa dapat bonus buku ya. Bonus e-book ya, akan dikirim ke email Anda. Lalu bonus kedua, Anda akan dapat yang namanya video ya, video. Video cara pintar. Cara pintar jualan dengan Instagram Stories ya. Cara pintar jualan dengan Instagram Story ya. Ini kelihatan kan share saya ya. Ya, betul ya. Itu bonus kedua. Jadi gimana sih bonus video ini? Gimana caranya? Ini adalah materi rekaman training saya ya. Jadi ini rekaman training, bukan video ya. Rekaman training cara jualan pintar ya dengan Instagram Story. Jadi kebanyakan contoh kayak selebgram ya. Itu kan mereka jualan cuman pasang IG Story aja, udah banyak yang laku ya. Udah banyak laku banget ya. Mereka bisa jual ini ya laku, jual ini laku ya. Dengan cuman bermodal Instagram Story. Nah, gimana sih caranya jadi seperti mereka? Itu akan saya share ya. Akan saya share di rekaman video ini ya. Ini rekaman training saya ya, yang diadakan kapan hari ya. Jadi itu saya jual ke Anda. Jadi Anda dapat seminar, Anda beli buku saya, itu Anda dapat seminar ya, dapat seminar saya. Supaya Anda bisa nanti jualan produk apapun bisa melewat Instagram Story. Gimana sih cara bikinnya ya? Produk-produk apa yang bisa jual? Instagram Story itu isinya apa aja yang bisa Anda pelajari? Fiturnya Anda bisa maksimal di sana. Nah, itu ya. Itu bonus kedua, itu masih bonus kedua. Lalu bonus selanjutnya ya saya berikan juga buat Anda ya. Khusus pendengar saya ya. Pendengar Digipreneur. Nah, ini bonus ketiga ya. Saya berikan. Ini rekaman training juga, Ini adalah rekaman workshop Instagram marketing. Ya senilai, ini bukan senilai 500.000 ya. Kalau saya jual berjuta-juta ya. Anggap rekamannya 1 juta ya, tapi nilainya sama ya. Bedanya cuma offline sama ketemu saya sama online ya, tapi isinya tetap sama. Isinya tetap sama. Ini senilai 1 juta ya. Workshop Instagram marketing ya. Jadi saya berikan juga workshopnya juga Instagram marketing. Itu rekaman training saya juga. Saya berikan kepada Anda. Jadi Anda beli itu value-nya lebih besar ya, jauh lebih besar. Itu yang ketiga ya. Gimana sih Anda jualannya? Jualan di Instagram itu seperti apa sih caranya? Marketingnya seperti apa? Ini buat Anda mungkin yang newbie juga Anda bisa belajar juga di sini. Dan ini bonus keempat ya. Rekaman workshop Instagram profile yang profesional dan menjual ya. Menjual ya.
ini ya, 4 bonus ini yang akan saya share kepada teman-teman, akan saya berikan gratis ya, free. 4 bonus ini ya. Jadi teman-teman tuh benernya dengan cuman 150.000 aja Anda dapat 4 bonus. Senilai berapa tadi? 150.000 tambah 500.000 e-booknya berarti 650.000 tambah 1 juta rekaman training saya. Cara pintar jualan dengan Instagram Stories nilai 1 juta berarti berapa? 1.650.000 ditambah berarti 2.650.000 ditambah 1 juta. 3.650.000 ya. 3.650.000. Nah, ini. Anda beli buku saya itu ya, Anda bisa dapatkan semuanya. Anda bisa dapatkan semuanya. Anda bisa mendapatkan buku Mentor Revolution, Anda bisa dapatkan e-book saya, Anda bisa dapatkan rekaman training pintar jualan dengan Instagram Stories. Anda bisa dapatkan rekaman workshop Instagram Marketing senilai 1 juta, plus rekaman workshop Instagram profil profesional dan menjual. Ya. Jadi gimana sih cara membuat profil Instagram ini yang nggak kekanak-kanakan, ya? Yang terlihat profesional, yang membuat orang percaya. Ya. Karena ketika orang percaya kan ada yang namanya authority ya di sana, ya. Otoritas. Jadi Anda lebih gampang menjual. Kenapa? Sebelum Anda menjual, itu ada yang namanya trust, ya, kepercayaan. Ya. Saya percaya kepada dia, kepada kamu, maka saya beli dari kamu. Kalau nggak ada trust, nggak ada kepercayaan, maka penjualan itu nggak akan terjadi. Penjualan selling itu nggak akan terjadi kalau tidak ada kepercayaan sama sekali. Nah, membangun trust pertama kali bisa dimulai dengan membuat Instagram profil Anda secara profesional dan menjual, ya, profesional dan menjual. Jadi Anda bisa cara mendapatkannya mudah sekali. Anda bisa langsung klik aja. Anda bisa WA ya, admin saya. WA-nya bunyinya nih ya, ketik ya. Ketik WA, beli buku MR plus 4 bonus ya. Beli buku MR 4 plus 4 bonus. Nanti Anda investasi, ya, nanti diberikan rekening transfernya, Anda tinggal invest saja, transfer 150.000 dan Anda akan dapatkan 4 bonus ya di sana ya, 4 bonusnya. Ini juga kirimkan email Anda ya, email ya. Ini Anda tulis ya, email Anda. Nanti bukunya dikirim ke alamat Anda. Jadi nanti setelah Anda transfer, nanti Anda kirimkan aja alamatnya Anda, lengkap. Ya. Lalu nanti bonusnya semua dikirim lewat email. Ya. Jadi Anda bisa langsung belajar. Belajarnya Anda bisa belajar 4 hal. Nggak cuma dapat buku saya, 3 rekaman seminar saya, plus e-book saya. Itu semua Anda bisa dapatkan ya. Ini dan ini. Itu ya, itu pendahuluan ya. Kembali ke topik ya, back to topik ya. Saya di sini akan membahas tentang yang namanya inovasi di tengah pandemik ya. Di tengah wabah corona. Gimana sih caranya kita tetap bisa berinovasi? Gimana sih caranya kita supaya bisa tetap bisa bisnis ya. Bukan bisnis as usual ya. Income-nya as usual, mungkin juga lebih tinggi. Tapi bisnisnya dengan berinovasi. Inovasi itu artinya melakukan sesuatu yang baru. Melakukan sesuatu yang berbeda ya, bisa rencana baru atau bisa mengeluarkan produk baru, cara keluarnya baru, promo baru ya, macam-macam ya. Inovasi ya, inovasi ya. Strategi baru, teknik baru itu yang disebut dengan inovasi. Segala sesuatu yang baru yang Anda praktekkan itulah yang disebut dengan inovasi. Inovasi. Nah, inovasi apa aja? Nah, kita mulai ya. Jadi yang pertama ya, yang saya lihat tren ya. Saya kan ini mengamati tren ya. Mengamati tren gimana sih bisnis ketika era pandemik ini ya. Yang dulunya melakukan A, ternyata sekarang berinovasi melakukan B. Dan ini penting untuk Anda ketahui. Ini penting untuk Anda ketahui. Dan apa aja inovasinya? Apa saja yang bisa Anda pelajari ya. Yang bisa saya sharingkan kali ini ya. Yang pertama adalah ini, kopi seliter ya. Nah, jadi kan Anda tahu kan banyak startup dimulai itu banyak startup minuman, terutama minuman.
yang dimulai ketika wabah, sebelum wabah ada ya. Dan setelah wabah muncul, banyak orang mulai di rumah ya. Berkumpul dengan keluarga, semua orang di rumah, konsumsinya juga otomatis konsumsi keluarga. Konsumsi bukan satu pribadi ya. Misalnya ayahnya minum kopi ya. Ayahnya minum kopi, otomatis anaknya lihat, anaknya minta ya. Atau istrinya lihat, istrinya minta. Nggak mungkin dong. Anda beli satu, terus Anda beli lagi satu, Anda beli lagi satu, kan habis di ongkir. Nah, ada beberapa startup kopi. Ya. Contohnya seperti apa sih? Kopi Tuku ya, saya sebut merek. Kopi Tuku, Bahagia Kopi, Kopi Toko Jawa. Ya, itu kopi-kopi yang memunculkan varian kopi seliter ya. Jadi kopi 1 liter. Tujuannya apa? Ini adalah family zest package. Tentu harganya lebih mahal ya. Itu harganya lebih mahal. Tujuannya supaya satu rumah itu bisa menikmati. Satu rumah bisa menikmati. Jadi nggak cuma papanya aja, ayahnya aja, atau anaknya aja, atau istrinya aja, tapi satu rumah bisa menikmati dengan mengeluarkan varian kopi seliter. Jadi ini family package ya, family package. Mengeluarkan family size package. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan buat Anda ya. Gimana sih kalau bisnis Anda? Bisnis Anda mungkin bisnis makanan juga ya. Anda keluarin produk family size ya. Tujuannya supaya bisa dipakai untuk makan satu hari ya, bersama keluarga. Mungkin seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Tren pertama yang saya lihat ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang tren kedua ya. Tren kedua adalah travel ya. Ada istilah baru ya, Ini nomor 2 ya. Travel logistik. Nah, ini istilah kedua, istilah baru ini bentar ya. Travel logistik. Jadi ini gabungan antara travel dengan logistik. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi Anda tahu kan, kalau misalnya ya perusahaan-perusahaan travel, perusahaan-perusahaan wisata ya, tour and travel yang jual paket wisata, jalan-jalan atau jual tiket airline itu kan pada tutup semua itu. Pada sengsara ya. Mereka kasihan banget industrinya karena mereka pada sengsara. Kenapa? Karena gak banyak orang yang mau pergi, mau holiday saat seperti ini ya, takut ya. Keluar rumah aja gak mau, apalagi keluar kota, keluar negeri ya. Atau jalan-jalan ya, apalagi PSBB ya. Beberapa kota udah menerapin PSBB ya. Nah, gimana caranya supaya bisa jalan? Jadi ada timbul inovasi dari yang namanya perusahaan travel ini. Jadi perusahaan travel supaya mereka tidak gulung tikar, mereka melakukan inovasi dengan cara harusnya mengantar penumpang ya. Misalnya saya dengar itu perusahaan Bluebird ya. Jadi Bluebird terutama Big Bird ya, Big Bird yang besar. Itu kalau dulunya mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, sekarang dia nggak cuma mengantar penumpang, tapi lebih banyak mengantar kiriman paket. Pengiriman paket, same day delivery, jemput paket istilahnya ya. Jadi itu adalah gabungan antara perusahaan travel yang harusnya dipakai untuk jalan. Big Bird itu kan biasa untuk travel ya, untuk pergi wisata kemana pakai bis. Nah, sekarang isinya semua paket ya. Kirim paket ya. Jadi gabungan antara travel dengan logistik ya. Dan ini menciptakan revenue stream yang baru ya. Menciptakan pendapatan yang baru. Ini cocok buat Anda yang bisnisnya travel ya. Buat Anda yang bisnis tour, travel atau angkutan ya, angkutan. Logistik juga bisa ya. Karena kita lihat logistik lagi berkembang pesat sekarang ini ya. Karena banyak orang yang belanjanya di online, akhirnya logistik dibutuhkan ya, kirim-kirim barang, kirim-kirim paket, dan itu membuat usaha logistik itu kadang itu kekurangan pengiriman. Nah, ini akhirnya dibantu oleh mereka yang punya armada. Ini cocok buat teman-teman yang bisnisnya angkutan. Dan ini tren kedua ya. Tren kedua yang saya pelajari ya, yang saya ingin share ke teman-teman ya. Lalu ketiga, kita masuk ketiga. Ketiga ini adalah on demand ya. On demand cleaning service.
Ini jadi Anda tahu kan, wabah itu kan meningkat pesat. Jadinya layanan kesehatan ya, produk-produk kesehatan itu dibutuhkan sekali ya. Demand-nya meningkat. Demand-nya meningkat. Dan Anda tahu juga hotel, ini terutama hotel ya. Hotel itu kan banyak yang pada ini tutup ya. Saya dapat info banyak hotel di Bali, di Jakarta itu udah mulai dijual ya. Price list harganya itu saya dapat juga. Waduh, itu terus terang ya, kasihan banget ya. Dan hotel mulai beralih ya. Hotel mulai beralih. Gimana sih supaya karyawan mereka bisa hidup ya, tetap bisa hidup. Gimana sih caranya supaya mereka bisa memaksimalkan aset yang ada di mereka. Mereka meluncurkan yang namanya on-demand cleaning service. Ya. Jadi ini layanan kebersihan khusus untuk rumah-rumah. Jadi layanan kebersihan sekelas hotel untuk rumah-rumah. Ya. Untuk rumah-rumah. Dan itu biayanya per meter ya. Dan saya dengar laris ya. Apalagi waktu Ramadan sekarang ini ya. Walaupun banyak teman-teman yang mudik ya. Teman-teman yang mudik. Ada juga PRT ya, pembantu rumah tangga yang juga sebagian mudik ya. Walaupun dilarang pemerintah ya. Saya juga harap jangan Anda mudik ya. Patuhi ya. Patuhi peraturan pemerintah. Nah, tapi banyak sebagian mudik ya. Dan karena sebagian mudik, akhirnya banyak orang-orang ini mikir, wah, waduh yang bersih rumah siapa nih? Apalagi perumahan kelas menengah ke atas ya, itu kan biasanya ada pembantu ya, pembantu rumah tangga. Nah, mereka bingung siapa yang bersihkan. Nah, ada peluang seperti itu, Akhirnya diambil peluang itu oleh hotel-hotel ya. Jadi ini cocok buat Anda yang hotel ya, atau guest house, penginapan ya. Kos-kosan ya, kos-kosan premium lah, kos-kosan premium. Itu Anda bisa mulai melakukan on-demand cleaning service. Anda menggaji sama, daripada aset Anda tidak dimanfaatkan, Anda bisa memanfaatkan ini. Jadi on-demand cleaning service. Ya. Ini bisa Anda gunakan ya, bisa Anda praktekkan ya, untuk Anda yang bergerak di bidang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah home leisure ya, wear. Jadi ini adalah tren ya. Tren fashion rumahan. Nah, ini cocok buat teman-teman yang bisnisnya fashion. Saya lihat banyak yang fashion ya. Nah, jadi orang kan jarang keluar rumah, ya kan? Orang jarang keluar rumah. Otomatis fashionnya nggak dipikirkan ya, di rumah aja ngapain baju bagus-bagus. Pikirnya kan seperti itu. Akhirnya produk fashion itu turun sangat drastis ya, sangat drastis. Nah, brand-brand fashion itu kan mikir ya, waduh, kalau orang di rumah terus, mereka nggak akan beli baju baru, mereka nggak akan beli celana baru, ya, ngapain ya? Yang cewek-cewek nggak bakalan make up ya, ngapain? Yang lihat cuman suami ya, atau sama keluarga ya. Yang lihat itu cuman itu aja ya. Orang luar nggak lihat, ya ngapain? Nah, brand-brand fashion di luaran sana itu timbul inovasi. Mereka menciptakan tren ya, namanya ini. Home leisure wear ya, home leisure wear. Maksudnya apa home leisure wear? Jadi ini tren ini didorong walaupun di rumah, tapi pakaian fashion harus tetap fashionable. Walaupun di rumah, brand, walaupun di rumah teman-teman bisa tetap bajunya bagus, bisa tetap ganteng, bisa tetap cantik ya, walaupun di rumah, Kenapa bisa seperti itu? Karena belanja ya, Contohnya saya lihat SNM ya. Kampanye dia at home with XM. Waduh, ini hashtagnya saya tampilin ya. At home with XM. Jadi mereka mempromosikan ya, piyama ya kan, style-style baju, tapi tetap bisa cocok dipakai di rumah. Bisa fashionable, tetap fashionable walaupun di rumah. Karena di rumah kadang Anda butuh Zoom ya, untuk meeting ya. Kan Anda work at home ya, bekerja di rumah. Otomatis Anda tetap bekerja walaupun di rumah. Ya. Karena bekerja di rumah kadang Anda butuh video. Seperti saya video gini ya. Kan butuh baju yang bagus ya. Masa Anda meeting dengan orang kantor, walaupun tidak di kantor, walaupun di rumah. Tapi kan harus tetap formal ya.
harus tetap terlihat berwibawa, ya, terlihat fashionable. Walaupun di bawah celana pendek ya, nggak ada yang tahu. Yang penting bagian perut ke atas itu baju ya. Fashionable ya, tetap rapi ya, tetap enak dipandang. Nah, ini tren baru ya, tren fashion rumahan ya. Tetap fashionable walaupun di rumah. Ya. Ini cocok buat Anda yang suka ya, yang punya bisnis fashion ya, cocok ya. Atau Anda sekarang mau bisnis fashion juga cocok juga ya, cocok juga. Itu yang keempat ya. Yang kelima yang saya lihat adalah tren frozen food. Nah, ini. Jadi orang itu zaman sekarang ya, sekarang saat ini ya, waktu era wabah ini kan orang khawatir ya, kalau pesan di luar itu belum tentu higienis, belum tentu packaging-nya bagus, yang nganterin gimana, yang masak gimana. Waduh, banyak pikiran yang negatif. Akhirnya banyak orang itu akhirnya masak sendiri di rumah ya. Dan masak sendiri di rumah itu kan butuh waktu ya, butuh tenaga ya kan. Nggak semua orang juga pintar masak ya kan, nggak semua orang pintar masak. Mereka juga nggak bisa keluar. Nah, banyak akhirnya resto-resto supaya bisa bertahan hidup. Kafe-kafe, resto-resto, depot-depot yang jualan makanan itu mulai jualan frozen food. Jualan frozen food. Apalagi Anda nih yang cewek-cewek, emak-emak milenial ya, kan nggak semua cewek milenial itu pintar masak. Ya. Biasanya seperti itu. Akhirnya banyak yang keluarin frozen food. Ya. Jadi tinggal dimasukin, cemplungin, goreng, beres sudah. Bumbunya udah disediain, udah lengkap semua, tinggal masuk ya, goreng, beres sudah. Nah. Dan aman. Kenapa aman? Kan digoreng ya, digoreng. Katanya kalau virus itu 56 derajat atau 50 derajat ke atas, itu nggak akan mati ya, virusnya akan mati. Jadi frozen food aman dan juga enak. Nah ini, Anda yang usaha makanan, ini cocok buat Anda ya, yang usaha makanan ya. Food. Anda yang sudah usaha makanan supaya bisa bertahan hidup, atau yang belum usaha tapi mau usaha makanan. Ya. Anda juga bisa lah ikut reseller ya. Banyak sekarang di luaran sana itu yang jualan makanan, restoran-restoran yang butuh reseller ya. Daripada dia keluar ongkos lagi buat endorse ya kan, keluar biaya lagi, mending kerjasama, profit sharing. Jadi 5 hal ya. Inovasi di tengah pandemik ya. Saya ambil conclusion, saya ambil kesimpulan. Jadi teman-teman tadi belajar 5 hal ya yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman inovasi di tengah pandemik ini. Yang pertama adalah Anda bisa mengeluarkan family package ya. Contoh kopi seliter ya, minuman seliter ya. Pokoknya family size Anda bisa keluarin, harganya lebih mahal, oke ya. Tapi porsinya lebih banyak. Yang kedua, ya Anda bisa mulai ada namanya istilah travel logistik, ya, gabungan antara travel dengan logistik. Ya. Yang ketiga Anda belajar tadi adalah on-demand cleaning service. Ya. Jadi ternyata bisa seperti itu ya. Yang keempat Anda belajar, ini cocok buat Anda yang usaha fashion ya, tren fashion rumahan. Jadi tetap fashionable, tetap rapi walaupun di rumah. Ya. Kan Anda butuh meeting, ya kan butuh Zoom, butuh IG story kan, butuh buat video. Dan yang terakhir ya, tren kelima yang saya lihat adalah frozen food. 5 hal ini akan jadi the new normal. Pandemik reda, tetap 5 hal ini akan dibutuhkan. Tetap akan dibutuhkan. Dan saya yakin 5 hal ini, Anda bisa pilih salah satu, salah dua, boleh. Yang bisa membuat bisnis Anda tetap berinovasi. Sekian dari saya. Sukses selalu buat teman-teman. Salam Digipreneur, salam sukses.